Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pendidikan Anak Hiperaktif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desi Rahmadani dengan NPM 180103/2006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari anak hiperaktif. Anak hiperaktif adalah anak yang mengalami gangguan saraf tertentu sehingga anak sulit berkonsentrasi dan terlalu banyak melakukan gerakan. Anak akan lebih cepat merasa lelah, tidak bisa duduk dengan tenang, dan susah untuk diam saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Untuk klasifikasi dari anak hiperaktif, yang pertama ada attention disorder, ditandai dengan adanya gangguan terhadap kepekaan berbagai faktor yang dapat menarik perhatian dari anak. Misalnya, anak mudah teralih perhatiannya jika mendengar suara di luar dan tidak dapat melakukan hal-hal yang seharusnya diperhatikan. Yang kedua ada planning disorder, di mana ditandai dengan gejala impulsivitas seperti bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu dan tidak sabar menunggu giliran. Yang ketiga ada motorik hiperaktif, di mana anak tidak bisa tenang dan anak terlalu banyak melakukan gerakan. Untuk yang faktornya itu yang pertama ada faktor psikologis, di mana kurangnya perhatian dari orang tua sehingga perilaku hiperaktif ini muncul bertujuan untuk mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Untuk faktor yang kedua itu ada faktor pemanjaan, di mana orang tua terlalu memanjakan anaknya secara berlebihan. Yang ketiga adalah kurangnya disiplin dan pengawasan dari orang tua. Yang terakhir ada faktor orientasi kesenangan, di mana anak terlalu banyak mementingkan kesenangannya tanpa lupa akan dampak yang sudah ia perbuat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lia Marta Sabrina. Baiklah, di sini saya Lia Marta Sabrina akan menjelaskan tentang ciri-ciri anak hiperaktif. Jadi, anak hiperaktif itu biasanya nampak ketika anak sudah berumur 3 tahun, tetapi baru bisa sangat dirasakan ketika anak itu sudah memasuki sekolah dasar, karena anak itu akan sulit berkonsentrasi dan berlebihan dalam melakukan aktivitas. Lalu untuk ciri-ciri khususnya pada bayi, anak ini akan sensitif sekali dengan suara atau dengan cahaya, karena anak ini mudah terganggu oleh hal-hal yang tidak membuatnya nyaman. Lalu apabila anak ini sudah menangis, maka anak ini akan susah ditenangkan. Lalu anak ini akan juga akan sulit tidur karena ia mudah gelisah. Lalu ciri lainnya itu anak akan sulit untuk minum susu dan makan, karena memang anak ini sangat aktif dan suka bergerak itu tadi. Lalu yang terakhir itu anak ini akan menjatuhkan kepalanya ke bawah ketika ia menangis. Lalu ciri-ciri pada anak usia 2-4 tahun atau masa prasekolah ini, anak ini sangat ceroboh dan terkesan ia sangat kasar dan tidak sopan. Lalu impulsif itu anak melakukan gerakan atau aktivitas sesuai dengan instingnya atau sesuka hati. Ciri-ciri yang ketiga, anak ini suka menggerak-gerakkan tangan dan kaki ketika ia duduk, jadi ia tidak bisa tenang ketika sedang duduk. Lalu yang ciri-ciri keempat itu anak suka meninggalkan tempat duduk, jadi ia tidak bisa duduk tenang itu tadi, dan ia lebih suka bergerak atau berjalan-jalan semaunya. Lalu anak ini suka menyakiti dirinya sendiri karena anak akan susah mengelola emosinya. Dan yang terakhir itu anak suka membantah. Lalu yang D itu bentuk kelayanan untuk anak usia dini. Jadi bentuk layanan untuk anak usia dini itu adalah pendidikan inklusif. Jadi pendidikan inklusif ini merupakan sebuah kesempatan untuk anak berkebutuhan khusus masuk atau bersekolah di sekolah umum dan mendapatkan kelas reguler. Melalui pendidikan inklusif ini, anak berkebutuhan khusus itu tadi dididik dan
belajar bersama anak-anak normal lainnya untuk mengembangkan potensi dan keterampilan mereka. Biasanya di sini ada guru pendamping khusus yang menemani anak berkebutuhan khusus itu dalam belajar. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.